eh, leyeh-leyeh di rumah. Ada yang utang mano, ada yang apalah, yang di kegiatan-kegiatan yang mungkin untuk melepas penat karena sudah bekerja seharian. Mereka salah? Tidak. Mereka tetap enjoy dengan kehidupannya. Tetapi saya hanya ingin mengatakan, Bapak dan Ibu semuanya, kita manfaatkan 1,5 jam ini, nanti sampai jam 17, adalah waktu sebagaimana Khalid bin Walid menaiki kuda, membawa pedang, perang ke laga perang. Ke laga peperangan, melawan musuh. Ya, gitu. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, 1,5 jam ini ya adalah waktu di mana kita berjihad, jihad fisabilillah, yaitu melawan kebodohan, melawan kejumutan, melawan apa saja yang menghambat kita untuk satu tujuan, kita membuat hidup kita semakin bermanfaat bagi banyak orang. Jadi kawan-kawan semuanya, kemarin saya lagi membuat video nih. Mungkin Pak Darul belum tahu, saya ceritakan dulu ya. Membuat video tentang yang tetangga saya, yaitu yang bisa memiliki best practice bagaimana salak itu bisa berumur sampai 30 sampai 40 tahun. Nah, oleh Pak Tani itu dia memiliki teknik yang namanya teknik cemplong. Nah, itu saya videokan Pak Darul. Mungkin sudah saya ceritakan tapi saya videokan. Dan itu semua, kawan-kawan semuanya, itu adalah penelitian yang dilakukan oleh seorang petani. Pertanyaannya, bagaimana supaya ilmu yang dimiliki oleh Pak Tani itu sampai ke negara Amerika, sampai ke Australia, sampai ke negara manapun yang mungkin susah untuk dijangkau, yang mungkin tidak tahu tentang bagaimana salak dan bahasa. Nah, mereka tidak akan tahu itu. Ya, bayangkan itu, kawan-kawan, kalau kita punya best practice, kemudian kita cantolkan di mana almari yang kita tempati, ide itu adalah almari yang mudah diakses oleh semua orang, kapanpun dan dimanapun, maka sungguh kita akan memudahkan kita menjadi orang yang paling mulia, ya, yaitu orang yang mendapatkan atau memberikan atau menyumbangkan manfaat sebanyak-banyaknya. Nah, oke, dan itu semuanya akan menjadi catatan kita setelah kita tidak ada. Ya, oke, baik Bapak dan Ibu semuanya, menuntut ilmu itulah yang terbaik bagi kita ya. Kemudian kawan-kawan semuanya, kita untuk sesi ini ada tamu yang terhormat ya. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, saya menyapa dulu ya sebelum ke tamu yang akan menambah semangat kita. Ada Pak Sarifudin Ahmad, ini kenal nih. Cuma belum belum ke rumah saya ya Pak Sarifudin. Sudah belum Pak? Belum ya Pak ya? Ya, belum jumpa. Belum jumpa ya? Belum Iya, jumpa aja ya? cuma lu jumpa lewat online, Pak Jo. Lewat online terus ya? Ya, Ya. alhamdulillah. Ya, Ya, mudah-mudahan kita ditakdirkan untuk bisa berjumpa secara offline ya, Pak. Sarudin ya. insya Allah ya, ya Pak Jo. Ya. Ya, Oke. Kemudian kawan-kawan yang lain, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu ya. Eh, Sesi ini adalah sesi istimewa karena ada kawan yang dulu kita ketemunya secara Zoom terus selama pandemi, begitu ya Pak Terul ya. iya. Kemudian kita buka camp, kemudian eh, penasaran beliau. Penasaran, kemudian datang, kemudian ikut camp selama 3 hari. Kemudian dari camp itu mendapatkan banyak manfaat, sekarang menjadi lebih sombong gitu, Pak, ceritanya. Ya. Kenapa, Pak? Kalau Skopus nggak disombongi, malah ngerik terus masalahnya itu lah, Pak. Skopus kok ditakuti, belum ketemu saya gitu ya, Pak. Kira-kira Pak Darul ya. Ya, jadi ini salah satu efek negatif dari orang yang masuk ke rumah Skopus ya, sedikit sombong. Skopus kok susah. Nah, ini Bapak dan Ibu kita hadirkan ya, namanya Pak Dr. Darul Prayogo ya. Sama sekali dulu tidak mengenal Scopus. Setelah ini Scopusnya banyak sekali. Yang terindeks saya sudah cek ada 4. Kemudian yang ngantri ada berapa Pak Darul? Nanti akan cerita sendiri ya. Yang ngantri ada berapa ya. Jadi kawan-kawan semuanya. Dan itu semuanya
uh, lewat berbantukan jin dan tuyul yang sudah kita latihkan selama ini. Ya. Oke. Nah, khusus pada sore hari ini, dia akan sharing tentang bagaimana memilih jurnal ya, memilih jurnal. Nanti intronya silahkan dimanfaatkan oleh Pak Darul bagaimana. Tapi endingnya kita adalah tahap di mana setelah paper jadi adalah menjual ke jurnal itu. Iya. Ya. Jadi kita ini bekerja dua tahap ya Pak, dua tahap besar. Tahap yang pertama adalah mewujudkan paper kita itu eh, apa istilahnya layak, ya, memastikan paper kita tuh layak dulu, layak menurut jurnal internasional. Satu. Tahap yang kedua adalah tahap menjual paper kita ke jurnal-jurnal yang cocok, ya. Jadi ingat ya, Bapak dan Ibu, ini teori marketing dalam menjual atau dalam mensubmit paper. Ilmu marketing adalah semua barang bisa dijual. Nah, oke. Okay? Itu Bapak Ibu harus paham sih, harus menancapkan dalam pikiran kita. Semua barang bisa dijual. Sampah saja bisa dijual. Itu harga diri aja bisa dijual. Oh, yang terpenting itu kawan-kawan, segmennya itu harus pas itu. Gitu Pak Imam Prawoto. Segmennya itu loh. Gitu loh. Papernya itu misalnya ya tidak sesuai scope dan yang diminta tidak memenuhi, jangan masukkan ke situ. Kita tidak sekedar spekulasi langsung hantam tembak sana, tembak sana, tembak sana. Bahkan ada yang satu paper dijual ke 5 jurnal. Pokoknya dikirim semua. Waduh, itu Bapak Ibu bunuh diri paling cepat itu. Ya, jadi kawan-kawan semuanya jangan spekulatif, jangan emosi, ya, jangan emosi karena semua bisa dipraktekkan, ya. Jadi yang kawan-kawan perlu tahu itu ada pom bensin, kemudian orang antri pada di pom bensin. Tapi di sampingnya pom bensin ada penjual bensin eceran. Coba bayangkan tuh, Pak. Sampingnya pom bensin ada penjual bensin eceran. Bisa dibayangkan tuh Bu Juti Ratu. Gimana rezekinya itu dia tuh? Tahu-tahu sudah tahu kalau di situ adalah pom bensin raksasa, tapi dia menyiapkan kedai bensin eceran. Karena segmennya tahu Pak dia. Oke? Jadi Bapak dan Ibu semuanya, bagaimana paper kita itu bisa dijual kepada jurnal yang pas, segmennya tepat, Bapak dan Ibu semuanya, mari kita belajar dari Pak Darul Prayogo yang bukan tahu saja, tapi mempraktekkan apa yang selama ini dilakukan bersama kami di Rumah Scopus. Ya. Begitu ya, Bapak dan Ibu semuanya. Kita beri kesempatan Pak Darul dulu, nanti setelah itu Bapak dan Ibu baru ada tanya jawab setelah Pak Darul selesai. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Begitu Pak Darul, kami persilahkan mau sampai jam berapa? Jam 17 kita selesaikan. Berarti nanti Pak Darul mungkin setengah jam lah ya. Setengah jam cukup lagi ya. Terima kasih Pak Darul Prayogo, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Ju atas pembukaannya. Nah, ini biasanya Pak Ju. Kalau webinar di sini nggak pernah pakai PowerPoint. Katanya kalau dikasih PowerPoint nggak pernah Pak dibaca. Darul, punten kok suaranya kecil, Jeh. Agak dalam gitu. Saya jelas, Bu Ami yang mungkin mic-nya Baik. atau Tapi suara Pak Ju jelas di saya. Cuma suara Pak baik. Darul kok mendem. terlalu jauh Pak Darul. Mas Darul kayaknya agak maju dikit kali, Mas. Ya. Mas Dokter. Baik, terima kasih masukannya Bu. Ruangannya sudah ditutup karena mungkin tembus sampai ke ruang sebelah suaranya. Terima kasih koreksinya Ibu, Bapak dan Ibu. Jadi kalau Pak Ju biasanya free webinar, di sini nggak pernah pakai PowerPoint. Nah, ini saya bikin PowerPoint aja nih. Walaupun nggak dibaca, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu di webinar ini itu banyak yang lebih cerdas, banyak yang lebih pintar daripada saya mungkin. Tetapi memang Pak Ju ini baik hati. Beliau ngasih kesempatan saya untuk berlatih. Jadi untuk berlatih menyampaikan sebenarnya beliau lebih pintar, lebih cerdas. Hanya karena beliau pengen saya berlatih, ya baik Bapak dan Ibu mohon izin. Saya berlatih menyampaikan.
bahwa setelah kita punya paper, itu bagaimana sih cara menjualnya? Itu akan kita bahas di sini, Bu, Bapak Ibu. Makanya judul pada sore hari ini adalah cerdas dalam memilih jurnal yang terindeks Scopus. Ini Mas Darul, Mas sebenarnya Darul, saya potong Mas Darul. ya Minta tolong Mas Darul mengenalkan dulu Mas. Masuk baik. Scopus kapan? Dari berapa Scopusnya gitu Mas Darul. Perkenalkan Bapak dan Ibu, nama saya adalah Darul Prayogo dari Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Jadi basicnya backgroundnya kita orang vokasi, Bu. Nggak terbiasa nulis. Tahun 2022 itu belum punya Scopus, Bapak dan Ibu. Satu pun belum punya. Tetapi ikut webinar-webinar gratis ini, rajin ikut webinar, akhirnya penasaran. Sebenarnya Scopus itu seberapa sulitnya sih, karena ditolak terus. Akhirnya mencoba, gagal. Sehingga saya coba di sini, biar yang gagal saya aja, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu nanti tinggal menikmati enaknya saja. Jadi kita berbagi pengalaman. Yang sulitnya biar saya yang mengalami, yang Bapak Ibu yang ikut webinar biar yang lebih mudah. Kemudian 2022 itu dapat Scopus pertama. Nah, yang paling unik adalah Scopus yang malah tidak ikut di rumah Scopus. Itu malah yang terbit. Jadi malah ilmunya aja yang dipakai, tapi yang dikirim atau yang diikut camp di rumah Scopus malah sampai sekarang belum terbit, Bapak dan Ibu itu. Nah, tetapi sekarang alhamdulillah sekarang sudah punya 2022 2023 sudah punya 4 Scopus. Ya. Dan sudah memiliki ID Scopus. Tahun ini insya Allah ada satu lagi yang akan terbit di Scopus. Sehingga saya coba berbagi pengalaman. Karena ternyata untuk terbit di Scopus itu ternyata bukan ilmu dewa kalau kata Pak Jo. Jadi Scopus ini ternyata bisa dipelajari, bisa dipraktekkan, dan memang kita harus cerdas dalam memilih memang. Kemudian walaupun kita punya sedikit ilmu, sedikit pengalaman, disuruh berbagi sama beliau. Ya, dengan free webinar ini, mudah-mudahan bisa saling berbagi. Mudah-mudahan nanti kita bisa mempraktekannya, sekaligus nanti mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang belum punya Scopus itu bisa memiliki ID Scopus. Ada Bapak dan Ibu yang belum punya? Ada. Ada, Oh, Pak. baik. Belum, Pak. Pak, saya belum. Ya, nanti setelah mengikuti belum, webinar, Pak. ya, mudah-mudahan setelah ikut webinar ini Bapak dan Ibu bisa memilikinya. Karena ternyata hanya butuh sedikit kesabaran dan kecerdasan saja Bapak dan Ibu. Kemudian Scopus itu bisa diraih. Memang butuh perjuangan. Dan ternyata paper kita itu tidak harus sempurna. Ada beberapa jurnal yang mau menerima kita, paper kita itu ternyata mungkin menurut kita kurang bagus. Tetapi ternyata menurut penerbit itu bisa jadi bagus. Itu yang harus kita gunakan cara-cara atau trik seperti itu agar bisa tembus ke Scopus ataupun terindeks Scopus. Kalau dalam free webinar sebelumnya itu kalau nggak salah dulu sama Pak Jo itu 1 tahun lalu ternyata itu bisa dilihat di YouTube-nya Rumah Scopus itu judulnya adalah alat-alat yang memudahkan dalam menyus artikel terindeks Scopus. Itu 1 tahun yang lalu diberikan kesempatan untuk berlatih menyampaikan itu. Tahun ini saya berlatih menyampaikan karena sudah punya paper, maka yang akan disampaikan adalah perlunya kita marketing, Bapak dan Ibu. Tadi Pak Ju juga sudah sampaikan di awal. Kita ini perlu menjual paper kita. Paper kita itu kenapa dijual, Pak? Karena kalau kita lihat ini di titik.com, batu saja dijual, Pak.
batu batu yang buat bersihin kotoran itu dijual. Ini contohnya di sini. Ini saya share. Oh, ini kalau nggak percaya saya bukain langsung saja ya. Wah, kayaknya nggak percaya. Nah, Bisa jual nih kampret ngomong nggak jelas. Muter-muter. Bapak dan Ibu, batu saja itu dijual. Ini itu ada harganya. Batu Dan dak. uniknya, Keren. iya, itu. Dan uniknya Bapak dan Ibu, ada yang beli, Pak. Pak ini perhatikan, Pak, yang beli itu 1.700, 256, 267. Ada yang harganya 1.500. Ini terjual Bapak dan Ibu. Harganya ada yang 5.000, 14.000, 10.000, ada yang 1.000. Itu. Saya jadi berpikir Bapak dan Ibu, ini sebenarnya perlunya teknik marketing adalah seperti itu. Batu saja seperti itu bisa dijual. Masa iya sih? Masa iya paper kita yang dibikin sedemikian rupa, mosok nggak ada yang beli atau nggak ada yang mau menerbitkan itu lah yo. Kebangetan loh Bapak Ibu ya. Ini yang melatar belakangi kenapa perlunya kita teknik marketing, karena batu saja dijual dan laku, saya yakin paper Bapak dan Ibu itu bisa lebih laku dan pasti bisa terindeks di Scopus. Kalau tadi Pak Ju diawali pakai cerita salah, nah, saya juga mau cerita dulu ini. Ceritanya adalah seekor ikan. Ini saya pasang dulu. Ini nanti ada kaitannya sama paper kita Bapak dan Ibu. Ini saya izin dari BPK Penabur. Ini mohon izin saya ceritakan ya Bapak dan Ibu ya. Harga seekor ikan arwana. Seorang murid sedang membersihkan akuarium gurunya. Ia memandang ikan arwana merah dengan takjub. Tanpa disadari, si murid ini gurunya ternyata ada di belakangnya. Kemudian guru itu bertanya, "Kamu tahu berapa harga ikan itu?" Tanya sang guru. "Tidak tahu," jawab si muridnya. "Coba tawarkan kepada tetangga sebelah." Begitu perintah gurunya. Kemudian anak tersebut mengambil foto itu dan menawarkan kepada tetangga. Kemudian dia kembali menghadap sang gurunya. "Ditawar berapa, Nak?" tanya sang guru. 50 rupiah, 50.000 rupiah, Pak Guru. Jawab si muridnya. "Coba tawarkan ke toko ikan hias." Perintah sang guru lagi. "Baiklah, Guru." Kembalinya murid, guru itu kembali bertanya. "Berapa ia menawar?" 800.000 rupiah, Pak Guru. Si murid dengan gembira. Dia mengira bahwa sang guru ini akan melepas ikan itu untuk dijual. Karena kalau penjual ikan tadi 50.000, ini kepada toko ikan hias, dia menawar 800.000 rupiah. Sekarang guru memintanya, coba tawarkan kepada si Fulan dan bawa sertifikat ini sebagai bukti bahwa ikan itu pernah ikut lomba. "Baik, Guru," jawab sang murid. Kemudian ia pergi menemui si Fulan yang dikatakan gurunya. Kemudian setelah selesai, ia kembali menghadap sang guru. Berapa ia menawar ikannya? 50 juta rupiah, Pak Guru. Murid itu mengatakan sambil terkejut menyaksikan harga seekor ikan arwana ini bisa berbeda-beda.
Nah, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu akan dihargai dengan benar jika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah atau marah karena tidak ada yang menghargai hasil karyamu. Mereka akan mengetahui nilai kamu, maka dialah yang akan menghargai paper Bapak dan Ibu. Guru itu terus melanjutkan, kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah menarik jika kita ini di hadapan orang-orang yang mencintai kita. Nah, pesan moralnya adalah Bapak dan Ibu, ini anggaplah ikan ini adalah seperti papernya Bapak dan Ibu ini. Kalau papernya Bapak dan Ibu itu ditempatkan pada jurnal yang tidak sesuai sama bidang ilmu atau skop keilmuannya, maka seolah-olah penerbit itu menghargainya 50.000 seperti tukang ikan tadi. Atau ketika papernya Bapak dan Ibu itu mirip sedikit ataupun ada kaitannya, maka dihargai 800.000 seperti ikan yang ada di cerita tadi. Tetapi jika Bapak dan Ibu bisa menemukan si Fulan dengan membawa sertifikat atau dengan melampirkan hasil penelitian, hasil angket, ataupun tabel tabulasi, maka bisa jadi paper Bapak dan Ibu ini dihargai 50 juta atau mungkin jurnal terindeks Q1 di Scopus. Analoginya seperti itu Bapak dan Ibu. Sama seperti cerita ikan ini. Jadi anggaplah papernya Bapak dan Ibu setelah dibikin ini anggaplah seperti cerita ikan tadi. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk slide selanjutnya, bagaimana sih cara menempatkan papernya Bapak dan Ibu ini agar bisa terjual, agar bisa laku tinggi oleh penerbit atau bisa diterima oleh penerbit? Menurut Rumah Scopus pada umumnya ada 6. Tetapi nanti akan kita coba jelaskan lebih dari ini. Dan akan kita coba praktekkan ya Bapak dan Ibu. Gimana sih cara memilih atau menjual paper kita yang sudah kita bikin sedemikian rupa, jangan sampai dihargai atau ditolak karena kita salah memilih ataupun strategi marketing ataupun menjual kita itu belum benar. Jadi bisa menggunakan jurnal selektor. Nah, ini saya coba praktekkan. Dia ada di Jurnal Finder. Ini miliknya Scopus. Mungkin ini sudah sering diberikan juga sama Pak Ju ataupun Bapak dan Ibu yang lain. Ini contohnya adalah pengaruh mengajar guru terhadap hasil studi. Oh, dia minta abstraknya. Kita pasangkan di sini. Kemudian kita cari sebenarnya tulisan ini cocok di mana sih? Kita lihat presentasinya. Ada jurnal Thinking Skill and Creativity. Oh, ternyata di sini kemampuan untuk menerima paper ataupun tulisan kita ini hanya 18%. Waktu publikasinya memang 2 minggu, tetapi persentase untuk diterimanya itu kecil. Kita cari di bawahnya. 14%. Kecil ternyata. Ini sama halnya. Kalau kita mengirimkan ke sini, sama aja kita menjual ikan kita atau paper kita kepada toko tukang ikan tadi, ke tetangga sebelah, penjual ikan. Maka hanya dihargai 50.000 atau ditolak.
Nah, kita coba tawarkan ke yang lain, yang persentase untuk diterimanya bisa besar. Nah, ada yang 27%. Nah, lumayan. Mungkin kalau kita kirim ke sini, itu anggaplah ini seperti toko ikan. Ya, lumayan lebih dihargai, naik sedikit daripada tukang ikan tetangga. Karena persentasenya 27%. Kita lihat yang lain. Wah, ternyata kecil-kecil. Kalau persentasenya kecil, kita tinggal pilih alat yang lain. Karena masih banyak alat yang bisa kita gunakan. Tinggal nanti cocok pakai yang mana, itulah yang kita kirim. Metode pengirimannya, caranya saya lagi di webinar-webinar sebelumnya telah dijelaskan. Ada yang lebih tinggi, yaitu di sini 45%. Nah, ini berharapnya 45% ini anggaplah seperti kolektor ikan hias tadi. Walaupun harganya tidak begitu mahal-mahal amat, minimal harganya lebih tinggi daripada tukang ikan tetangga atau tukang hias sebelah. Kolektor ikan mau menerima sebesar 45%. Lumayan. Kita bisa ngikutin ataupun kita bisa submit ke sini untuk mencoba. Tinggal klik submit papernya, maka dia akan menunjukkan bagaimana template-nya, bagaimana isiannya, bagaimana topiknya ada di jurnal yang dia berikan. Kemudian ada banyak nih, Bapak dan Ibu. Mungkin kalau saya praktekkan semua, wah jam 5 nggak selesai nih, sampai Isya nanti nih kalau dipraktekin semua. Ora apa-apa. Ah, Samsi. Baik. Untuk jurnal yang lain, itu saya akan coba praktekkan, yaitu di Simago. Kita lompati aja yang lain, nanti dicoba sendiri. Ada di layar. Kemudian saya akan coba lagi praktekkan mencari di Simago ataupun di scopus.com. Saran saya, ini yang pernah saya alami, Bapak dan Ibu, yang belum pernah memiliki, carilah yang paling bawah. Jadi nanti setelah kita cari topiknya yang sesuai, pilih yang paling bawah dan pilih negara yang berkembang. Jangan negara maju. Biasanya kalau negara maju lebih sulit, lebih rumit. Ini bagi yang pemula. Kenapa saya sampaikan di sini? Karena sama-sama pada saat pemula itu sering sekali berbagai kendala, penolakan kami alami. Sehingga biarlah yang ditolak cukup saya aja. Bapak dan Ibu nanti mudah-mudahan langsung keterima semua lah. Amin. Jadi, saran saya, cari yang paling bawah dan pilih negara yang berkembang di mana bahasa Inggrisnya itu bukan bahasa sehari-hari. Kita contohkan, ini kebetulan bidang ilmu saya adalah manajemen pendidikan. Barangkali ada bidang ilmu yang lain, nanti bisa kita sharing, bisa kita lihat di sini bagaimana sih cara memilih yang negara paling bawah. Kita pilih bidang ilmu yang ingin kita tuju, kemudian dia akan menunjukkan hasilnya. Biasanya, Bapak dan Ibu, biasanya dia yang paling atas-atas. Ini adalah biasanya yang sudah bereputasi. Kalau saya, Bapak dan Ibu, berbagi pengalaman, pilihnya yang paling bawah. Jadi yang paling bawah yang kira-kira bereputasi dan bisa kita andalkan untuk menerbitkan jurnal kita. Nah, ini contohnya saya milih dari Malaysian Online Journal of Educational Management. Karena kalau yang paling bawah kayaknya meragukan, itu proceeding itu. Ini penerbitnya dari University of Malaya. Nah, ini tempatnya Pak Ju mengabdi dulu kali ya, bukan ya? Bukan.
Oh, dia ada di Q4 dengan CR 0,16. Kita buka atau kita cek di homepage-nya. Di sini ada menu homepage, kita buka halaman untuk melihat jurnal tersebut. Tampilan jurnalnya seperti ini, Bapak dan Ibu. Setelah itu, kita melihat arsipnya. Mereka itu, misal ini contoh, mohon maaf, adalah manajemen pendidikan bidang ilmu saya. Kita lihat yang terbitan terakhir di Juli 2023. Dan kita lihat peluangnya. Dia setahun nerbitin berapa kali? Oktober, Juli, April, Januari. Pertama kali yang harus kita pikirkan adalah sekarang bulan September. Masih ada edisi Oktober yang bisa kita prospek. Nah, bahasa marketingnya kita prospek. Dia pasti akan menerima edisi bulan Oktober. Masih ada kesempatan ini berarti. Kita buka tema ataupun isinya seperti apa sih yang sudah dimuat sebelumnya. Nah, kita buka salah satu dan kita lihat tetangga-tetangga kita dulu, Pak. Biasanya kalau saya melihat ini, melihat cari yang ada namanya Indonesia dulu. Karena biasanya kalau orang Indonesia saja sudah bisa menembus, biasanya lebih mudah ditembus untuk di Scopus ini. Ternyata nggak ada. Kalau nggak ada kita pilih sembarang. Mungkin kalau edisi sebelumnya ada. Nah, kita baca sekilas. Apakah judulnya itu sesuai sama paper kita? Kita lihat abstraknya. Apakah cocok dengan paper kita? Kalau tidak cocok, kita bisa nyari jurnal yang lain. Anggaplah ini Bapak dan Ibu, anggaplah ini cocok. Oh, ini cocok sama paper saya ini. Kita cek reputasi di Scopusnya dengan cara melihat copy di ISSN-nya. Kemudian kita cross-check di scopus.com. Kita lihat, kita masukkan ISSN dengan milih sources, kemudian subjek areanya kita pilih ISSN dan kita masukkan ISSN-nya di sini. Ini mohon maaf mungkin berulang-ulang disampaikan oleh Bapak Ibu ataupun di webinar-webinar sebelumnya. Ada dia, Malaysian Online Journal of Educational Management. Statusnya masih present. Artinya jurnal ini layak untuk kita prospek atau kita tuju. Sekarang kita lihat konten coverage-nya. Di 2023 ini ada 11 dokumen yang sudah terindeks di Scopus. Kita baca atau kita lihat di terbitannya. Terbitan Juli kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kita bandingkan sama yang April. 6, 7, 8, 9, 10. Kita bandingkan sama yang Januari. 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 paper yang sudah terbit di Malaysian Online Journal dan sudah terindeks Scopus sebesar 11 dokumen. Artinya masih ada 4 dokumen yang belum terindeks. Dengan status di sini present dan dengan status dia menerbitkannya tadi sedikit, kita bisa memprediksi bahwa jurnal ini cocok ataupun layak untuk kita pertimbangkan submit di sini. Karena dari 15 yang sudah terbit, sudah ada 11 yang sudah terindeks. Itu kalau cek di Simagu. Kemudian ada cara lagi yang kita gunakan
selain di Simago adalah langsung di Scopus.com-nya langsung sudah bisa. Kan kita lihat sehari-hari kalau tadi Malaysia bahasanya cenderung Melayu ya. Kalau mereka Melayu ya kita melaku rada cepet ya apa-apa lah masih eh, cukup untuk mengejar mereka. Kalau di Scopus.com kita masukkan langsung di dalam sources-nya. Kita cari atau kita ketikkan bidang ilmu kita. Oh, education aja. Nah, ini contoh yang mudah aja lah. Nanti Bapak dan Ibu silakan ngetik sendiri sesuai sama bidang ilmunya karena nggak mungkin kita menguasai semua bidang ilmu. Jadi ini ada contoh tentang developmental and educational psychology. Ada 390. Kalau saya, Bapak dan Ibu, kalau pengen cepat terbit, mudah terbit, saya cari yang paling bawah. Tapi nggak bawah sekali. Yang kita lihat ini cocok sesuai sama bidang ilmu kita. Contohnya adalah ini. Nah, dia statusnya malah udah sejak 1932 nih. Nih dia sudah bikin Scopus padahal saya belum lahir nih ya. Ini statusnya masih aktif dan kita lihat konten coverage-nya rata-rata umumnya masih sama. Jadi ini juga masih bisa digunakan ataupun rekomendasi gimana sih cara memilih jurnal agar kita bisa bereputasi. Berikutnya ada lagi yang kita gunakan untuk mencari tempat untuk mempublikasikan paper kita adalah di Indonesia sendiri, yaitu di Sinta. Jadi Sinta itu sudah ada yang juga terindeks di Scopus. Jadi kalau kita misalnya sudah tidak menemukan atau sulit menemukan yang sesuai bidang ilmu, sulit menemukan kolektor ikan kita tadi, kita cari di nasional, tapi yang terindeks Scopus. Kita coba ya Bapak dan Ibu. Karena Sinta Kemdikbud kita juga sudah ada yang terindeks Scopus. Pilih Sinta Kemdikbud.go.id, kemudian pilih sources, pilih yang jurnal, maka dia akan menunjukkan jurnal-jurnal dan kita lihat di sini ada indeksasi di Scopusnya. Dia sudah terakreditasi Sinta 1 dan kita lihat Scopusnya. Karena topik webinar ini di Scopus, maka kita fokus di Scopusnya. Kita cek, benar nggak sih jurnal ini terindeks Scopus? Kita buka salah satu. Nah, dia websitenya Sinta 1. Kita lihat websitenya, indeksasinya, dan aktifnya di Scopus.com. Nah, ini mohon maaf jaringannya sedikit terlambat. Nah, Bapak dan Ibu kita lihat ternyata Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science. Jadi ini jurnal tentang electrical engineering dan komputer. Menurut dia, di sini dia sudah terindeks Scopus di Q3 dengan SJR 0,2. Kita cek di Simago-nya. Apakah ada? Nah, ternyata di Simago juga ada. Dari Indonesia dengan nama yang sama. Kita buka. Di sini muncul. Dan dia sudah terindeks di
Q3 Scopus 0,2 kalau nggak salah udah cukup untuk persyaratan profesor nih ya. Kalau nggak salah, tapi nanti mohon koreksi jika keliru. Sekarang kita lihat di scopus.com ya. Kita lihat lagi. Kita pilih subjek areanya kita ganti ISSN. Oh, maaf. Ini kita copy dari sini. Nah, ternyata dia juga muncul ya Bapak dan Ibu. Dia muncul Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science. Nah, kita lihat dia sejak 2014 sampai sekarang statusnya masih aktif di scopus.com. Dan kita lihat Scopus content coverage-nya. Bapak dan Ibu kita lihat ada 573 dokumen. 2022 ada 769, 700-an atau 3 digit. Artinya jurnal ini sangat bagus dan direkomendasikan kalau kita ingin mengirim paper kita di jurnal ini yang sesuai sama bidang ini. Karena dia sudah terindeks banyak. Sekarang kita lihat di websitenya dia, itu sekali terbit berapa sih? Nah, Bapak dan Ibu kita lihat. Ternyata Januari, Februari, Maret, April, dan sampai Oktober itu tiap bulan dia menerbitkan. Pantas saja di Scopus content coverage-nya dia sampai ratusan. Dan statusnya masih present atau masih aktif. Artinya, peluang kita, kalau kita mau naruh paper kita, mau naruh ikan kita di situ, itu harapannya lebih mudah diterima. Kalau dia kuota penerimaannya banyak. Kita buka yang edisi Agustus contoh. Dia berapa sih sekali menerbitkan? Wah, banyak sekali Bapak dan Ibu. Kalau dia mau menerbitkannya banyak, kita hanya berharap bahwa paper kita itu akan lebih mudah diterima yang ada di sini. Itu, walaupun kita di jurnal yang Sinta, tapi sudah terindeks Scopus, saran saya juga bisa dijadikan referensi dan bisa memilih di bagian bawah. Ini yang tentang pendidikan juga ada banyak Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu silakan pilih, ini masih halaman 1, nanti masih ada halaman 2, halaman 3. Pilih sesuai dengan bidang ilmu dan pastikan Bapak dan Ibu, di sini ada kode Scopus Index. Maka dia sudah terindeks Scopus dan cek langsung di scopus.com-nya. Berikutnya, itu bisa menggunakan aplikasi namanya adalah Publish or Perish, Bapak dan Ibu. Publish or Perish ini itu biasanya kami gunakan untuk mencari referensi sebenarnya. Jadi sebenarnya ini tuh kita gunakan mencari referensi. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga referensi itu kita gunakan juga untuk mencari jurnal. Di mana sih kira-kira paper kita itu bisa diterima atau ada kaitannya tentang itu. Ini misalnya adalah kita cari di Google Scholar, kita ketikkan freshwater generator. Ini biasanya adalah alat yang digunakan di atas kapal untuk mengubah air laut menjadi air tawar. Nah, kalau kita ingin meneliti tentang ini, kita mau mempublikasikan di mana sih? Itu kita coba mereka itu pada nerbitin freshwater ini di mana sih? Kita searching di sini. Aplikasi ini gratis Bapak dan Ibu, bisa diunduh di App Store ataupun di apa ya kalau di Windows ya. Gratis Bapak dan Ibu, nanti bisa dicari. Nah, ini kita stop. Kita lihat. Nah, ternyata ada di 2019 ada Journal of Material
dia tentang meneliti tentang solar evaporator. Nanti tinggal kita buka satu-satu, nanti cocok apa tidak dengan topik ataupun tema kita, ataupun di sini ini paten, ini fisika, ada lagi chemical engineering tahun 2023. Kita buka ya Bapak dan Ibu. Apakah topik ini nih Bapak dan Ibu? Ternyata dia juga terdidik di Science Direct. Jurnalnya namanya adalah Chemical Engineering Journal. Kita baca sekilas. Apakah tulisan kita, paper kita itu sesuai sama bidang ilmu ini apa tidak? Misalnya, anggaplah ini cocok, maka kita cari jurnalnya ini. Kita buka jurnalnya, kita lihat bagaimana cara submitnya, bagaimana author guidelines-nya, bagaimana peluang terbitnya, kita baca-baca di jurnal tersebut melalui atau perantaranya adalah, kalau saya gunakan adalah ini, publish or perish. Selain itu kita bisa melihat jurnal-jurnal lain yang ada kaitannya tentang tulisan atau paper kita atau ikan kita itu tadi. Contohlah tadi ikan kita adalah ikan arwana atau paper kita adalah tentang paper ikan arwana. Nah, di sini ada lagi 2023 tentang chemical engineering. Kita buka lagi. Kalau misalnya tadi tidak cocok, bisa nyari yang lain. Kita buka lagi, kita pelajari lagi. Oh, ini sama seperti tadi ternyata. Itu jadi bisa menggunakan Simago, Scopus.com, bisa menggunakan jurnal selektor ini mohon izin saya ambil dari rumah Scopus, tapi akhirnya kita kembangkan lagi di Simago, Scopus.com, Sintakemdikbud, dan Publish or Perish. Kemudian cara yang terakhir yang mungkin Bapak dan Ibu sudah kehabisan cara lain, di mana sih cara saya bisa menerbitkan paper, maka carilah jurnal yang baru terbit di Scopus. Kita cari yang sesuai sama bidang ilmu kita. Kenapa kita cari jurnal yang baru terbit, Bapak dan Ibu? Karena biasanya nih, jurnal yang baru terbit itu biasanya lebih mudah, kemudian lebih cepat terbit, kemudian lebih murah Bapak dan Ibu biasanya, dan kemungkinan discontinue itu lebih kecil karena biasanya dia harapannya kan kita kan nggak tahu dia discontinue apa tidak, tetapi harapannya nama kita sudah muncul dulu baru dia discontinue. Kalau nama kita udah muncul dulu kan ya sudah muncul di scopus.com, alhamdulillah. Setelah itu discontinue, wow alam ya, karena saya beberapa kali mengalami. Tapi Bapak dan Ibu mudah-mudahan nggak mengalami. Jadi terindeks di Scopus dulu, baru kalau mau discontinue, wow alam. Kita pilih cari yang sesuai bidang ilmu. Gimana cara sih caranya? Kalau kita mau nyari jurnal yang baru terbit dan daftarnya ada di mana? Kita praktekkan Bapak dan Ibu. Itu daftarnya ada di scopus.com. Kita buka kembali scopus.com Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu di halaman pertama scopus.com di sini ada muncul Scopus Sources List. Kita klik di sini. Maka dia akan menunjukkan kita jurnal-jurnal Scopus mana yang discontinue dan disetujui. Nah, kok nggak muncul? Download biasanya itu. Ya ini lagi proses, tapi mohon maaf sepertinya internetnya rada lambat ya Bapak dan Ibu. Tapi
pindah ke Google Chrome coba Bapak Ibu ya. Karena mungkin di Safari itu rada soleh, jadi dia kalau nggak sensitif, kalau nggak bagus, nggak baik, biasanya nggak mau di-download ya. Kita pindah coba ke Safari, kita download jurnal mana yang baru saja terbit dan jurnal mana yang baru saja discontinue. Biar kita bisa memilih jurnal mana sih yang kira-kira bisa ataupun mudah untuk kita tuju atau kita pilih. Nah, ini Bapak dan Ibu, setelah berhasil download, maka kita pilih di sini, kita pilih sheet yang accepted Juli 2023. Nah, ini akan muncul jurnal-jurnal yang baru saja lahir atau terbit disetujui di Scopus.com terindeks, dan di sini ada yang discontinue. Jangan sampai pilihan kita adalah yang ada di sini, maka kita cek atau cari di sini. Kemudian kita ketikkan kata kunci kita, misalnya adalah tadi pendidikan. Tinggal nanti pendidikannya seperti apa, Bapak dan Ibu, nah bisa memilih. Nah, di sini contoh muncul. Aspen Journal of Teacher Education. Menurut Mas Scopus, dia baru disetujui bulan Mei lalu. Kita bisa searching jurnalnya, cocok apa tidak dengan bidang ilmu kita. Kalau cocok, silakan sesuaikan template-nya, diikuti polanya, dan silakan dikirim. Itu adalah cara ketika sudah menggunakan alat-alat tadi, sudah menggunakan Journal Finder, sudah menggunakan Springer Journal, sudah menggunakan Simago nggak ketemu, sudah menggunakan Scopus.com nggak ketemu, sudah menggunakan Sinta Kemdikbud nggak ada yang cocok, sudah menggunakan Publish or Perish nggak cocok. Cara terakhir menurut saya adalah menggunakan jurnal yang baru terbit dengan berbagai pertimbangan tadi. Kemudian slide yang terakhir Bapak dan Ibu, ini hanya sekedar berbagi saja, bahwa semua paper Bapak dan Ibu itu semuanya bagus Pak dan Ibu. Jangan pernah merasa rendah diri. Karena semua paper itu akan bagus jika pada tempatnya. Kalau menurut Pak Ustadz, itu kalau kita itu tidak lulus, itu bukan karena soalnya yang terlalu sulit, Pak. Tetapi salah jawabannya. Sama seperti jurnal kita saat memilih Bapak dan Ibu. Kita ini sebenarnya bukan ditolak, tetapi kita yang salah memilih jurnalnya Bapak dan Ibu. Jadi jurnal Bapak dan Ibu ini benar sebenarnya. Hanya kurang sesuai atau tidak pas pada tempatnya. Seperti cerita Pak Guru dan murid yang membersihkan ikan tadi. Kalau ikan itu dijual pada tempatnya, kolektor ikan dilampiri sertifikat, dilampiri data hasil penelitian, harganya bisa sangat bernilai. Kemudian kita tidak perlu dengan paper orang lain, karena ada beberapa kemarin saya baca, wah dari dulu yang muncul tentang kesehatan semua, tentang psikologi semua, tentang anak. Nggak perlu iri Bapak dan Bu. Tuhan itu menciptakan kita berbeda dengan ilmu adalah sebuah anugerah. Maka kalau papernya Bapak dan Ibu ada yang banyak di pendidikan, kenapa pendidikan banyak? Kenapa psikologi sedikit? Kenapa engineering banyak? Kenapa komputer sedikit? Jangan pernah iri. Karena kita itu dibuat berbeda-beda. Itu adalah sebuah anugerah kalau kata Pak Ju katanya. Mas Valentino Rossi aja, dia naik motor. Sedangkan Mas Michael Schumacher, dia naik mobil. Dia nggak pernah iri. Karena memang bidangnya berbeda. Gitu. Dan walaupun Mas Rossi sudah sukses, dia juga nggak naik mobil, dia tetap naik motor. Gitu. Kemudian sabar Bapak dan Ibu, karena nanti kita akan menemukan
sebuah cita rasa, jurnal kita itu ternyata cocoknya di sini. Kita suatu ketika akan menemukan bahwa kita itu sesuai sama bidang ilmu ini. Kemudian sabar, berdoa, berusaha, semua indah pada waktunya. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu, perlu diketahui bahwa sebenarnya yang butuh paper kita itu jurnalnya, Pak. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita itu yang butuh jurnal. Bukan. Sekarang dibalik. Jurnal yang butuh kita, paper kita. Kalau jurnal merasa butuh paper kita, maka kita akan merasa membawa ikan yang sangat bernilai atau paper yang sangat bernilai itu. Oke, Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu dan Pak Ju dan kawan-kawan, mungkin masih ada 30 menit bisa kita berdiskusi ataupun mungkin ada yang tadi saya sampaikan keliru, harusnya begini, mohon koreksi ataupun masukannya dari Bapak dan Ibu. Oke, Mas Darul, itu ada pertanyaan di chat itu. Bisa dijawab dulu, Mas. Oh, belum buka chat ini. Wah. Nah, buka sekarang. Kalau minta apa? Minta share kawan-kawan semuanya di YouTube. Gampang, nanti akan di-upload dalam YouTube ya. Makanya Bapak Ibu sering-sering buka YouTube-nya Rumah Scopus. Ya, saya aja belajarnya dari rumah. Scopus di YouTube salah satunya, Pak. Kalau nggak bisa online gini, sambil di jalan, lain hari, esokan harinya belajar di YouTube-nya Rumah Scopus. Kemudian, wah mana ini pertanyaannya? Mungkin saya kelewat. Izin bertanya, Pak. Oh, silakan, Bapak. Mungkin nanti kalau saya nggak bisa jawab, Pak Joy yang jawab ya. Ya, silakan Pak Darul dulu. Yo. Monggo Pak Ridwan. Monggo Pak Ridwan. Ya, mohon izin, Pak. Ya. Apa? Ini pas sekali, Pak. Ini dapat pencerahan dari Bapak pemateri tadi. Karena kadang kita cari di Scopus itu apa ndak, misalnya nih Pak, kita mau meneliti tentang membuat artikel tentang inovasi pelayanan publik. Tapi kan kalau kita kasih masuk di Scopus itu Pak, kalau kita masukkan di situ public service itu nggak akan keluar itu. Masuknya harus public administration gitu kan. Nah, kita cari public administration juga nggak akan ketemu itu yang terkait dengan public service itu. Nah, tadi pas tadi yang dijelaskan sama Bapak pemateri tadi, kalau misalnya nggak ketemu di Scopus, cari di Sinta tadi misalnya, baru kita balik lagi ke Scopus gitu ya, nyari apakah ini terindeks Scopus atau enggak. Begitu Pak. Ini cuman ini aja Pak, cuman apa namanya? Cuman komentar aja Pak, sebenarnya bukan pertanyaan sih. Cuman Ya, Oke, bagus. pas sekali dengan apa yang dijelaskan tadi, terjawab dengan apa yang tadi juga saya pertanyakan tadi. Dari tadi gimana nih caranya nih? Kalau soalnya nggak spesifik di situ kan, cuma garis besarnya di situ bidang keilmuannya itu nggak spesifik sampai ke si detail-detailnya gitu. Kayak tadi public administration, kita mau cari public service itu nggak akan ketemu di kalau kita masuk di Scopus itu, Pak. Tapi kalau kita cari di luar, baru balik lagi ke Scopus untuk mengeceknya, nah itu bisa dapat di situ mengetahui bahwa ini memang terindeks Scopus gitu kan. Termasuk tadi saya baru paham tadi yang Sinta itu ternyata bisa juga kita apa? Ada juga yang banyak juga yang terindeks ke Scopus tadi. Terima kasih Pak, itu aja Pak, makasih Pak. Yo. Saya Pak Jo. Ya, silakan. Oke, terima Ya. kasih waktunya. Oke, dari tadi ya setuju saya dengan apa yang komentar barusan. Cuman belum ada penyampaian bagaimana cara mencari jurnal Scopus yang tidak berbayar. Kalau tadi kan di tahapan-tahapan, kalau ini tidak bisa pilihlah yang paling ini. Tapi sekarang yang tidak berbayar gimana caranya? Karena belum disampaikan tadi. Makasih Pak Jo. Ya, silakan Pak Darul. ya baik Pak Ju, sebenarnya meminta saya untuk berlatih menjawab. Baiklah, mohon izin berlatih menjawab Bapak. Bapak dan Ibu, memang jurnal itu ada yang berbayar dan ada yang gratis. Kenapa mereka berbayar? Karena mereka juga butuh pengelola, butuh mungkin membayar reviewer, butuh apapun yang mereka gunakan untuk operasional. Dan terkadang cenderung jurnal itu berbayar dan
mahal. Tetapi jangan khawatir Bapak dan Ibu. Jurnal itu ada yang berbayar dan ada yang tidak. Contoh yang saya tampilkan ini Bapak dan Ibu. Ini dia tidak berbayar. Dia tidak mencantumkan di sini. Tetapi di email, nanti saya carikan coba emailnya. Itu karena dia tidak mencantumkan. Dia memberikan jawaban pada saat kita email. Nih, kebetulan. Karena saya penasaran terhadap jurnal tersebut, maka saya inisiatif untuk melakukan email. Dan ternyata dibalas. Wah, walaupun dia terlambat, dia membalas bahwa jurnal itu tidak ada biaya publikasi ataupun biaya submit. Artinya, jurnal yang kita tuju tadi itu tidak berbayar. Contoh lain kalau mau mencari yang tidak berbayar. Kita lihat di sini. Di sini ada beberapa jurnal yang tidak berbayar. Oh, nggak bisa di-copy ternyata. Gambar itu. Gambar. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa memilih menurut dia itu tidak berbayar. Silakan dipilih sesuai sama bidang ilmunya ataupun dipilih yang Bapak dan Ibu inginkan. Mungkin itu aja jawaban saya Pak Jo, bisa dilengkapi. Oke, baik, baik. Terima kasih. Oke, saya tegaskan ya, Pak, Ibu semuanya. Jadi semua jurnal itu berbayar. Jangan salah ya. Semua jurnal itu berbiaya. Tidak ada namanya editor in chief, rano sing gaji, nanti kapan sekarang publish, besok ngilang. Itu Pak ya. Jadi semua jurnal itu berbayar. Cuma yang membedakan adalah sumber yang bayar. Oke. Kalau yang membiayai itu autor, maka menjadi open access namanya. Saya ulang, kalau jurnal itu yang membiayai adalah autor-autornya, maka jurnal itu akan menjadi open access. Artinya apa? Diakses oleh siapa saja bebas. Open. Ya, itu namanya open access. Ingat, open access artinya berbayar. Berbayar bagi autor ya. Tapi kalau autornya nggak bayar, nah biasanya yang suruh bayar adalah subscribernya atau siapa yang mengambil atau mendownload atau membaca paper itu. Jadi semua adalah berbayar. Oke. Satu. Yang kedua, ada jurnal yang memperlakukan dua, namanya hybrid jurnal. Ya, jadi bisa berbayar, bisa tidak. Itulah yang sering kita lakukan kita praktekkan di rumah Scopus, bahwa kalau misalnya Bapak dan Ibu diterima, accepted gitu, suruh bayar 3.000 USD misalnya. Nah, gelagapan toh 3.000 kurang lebih berarti 50 juta. Gitu. Wah, banyaknya tuh 50 juta. Nah, kita pakai teori pasar klewer. Nah, dan itu saya praktekkan Pak Bu. Dan itu berhasil. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Ada yang ngunek-ngunek ke, wah ini sudah malah minta free. Nah, ada. Ya sama orang klewer kan begitu Bu. Klewer atau Beringharjo kalau di Jogja tuh ya. Ya, jadi kita minta, kita tawar. Ya, jadi kalau misalnya kita tidak tawar, pasti akan terbebani dengan berapa dolar itu. Tapi kalau nawar, berarti ada dua kemungkinan. Gitu? Kemungkinan disetujui, kemungkinan tidak. Tinggal pilih mana Bapak Ibu. Kalau saya, tawar dulu. Ya.
ditawar. Bisa jadi nanti sampai 0. Itu, Pak. Ya. Saya dulu pernah bayar 1.000 pound sterling, kemudian kita tawar menjadi 300. Dulu pernah kita kena cas 3.500 USD, kita tawar menjadi 0 rupiah. Ya, gimana caranya? Ya itu, Pak. Itu, Pak, namanya di hybrid. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya tidak kuat bayar, nanti dihybridkan atau dijadikan jurnal itu menjadi, papernya Ibu itu menjadi diakses oleh orang, tidak bisa semua orang. Ya. Ibu karena tidak mau bayar, maka kalau orang mengakses, maka dia harus bayar. Gitu, Pak. Nanti biasanya sampai tahun kedua atau mungkin 1 tahun, kalau misalnya sudah cukup uang atau sudah terbayar istilahnya, biasanya sudah diberikan biasanya. Nah, itulah Bapak dan Ibu. Jadi kalau masalah uang ya, Bapak dan Ibu, itu masalah yang paling mudah diselesaikan, Bu. Yang penting ono paper loh. Paper nggak ono sudah berani tawar-menawar gitu loh ya, Bapak Ibu. Jadi masalah uang itu masalah yang paling mudah diselesaikan. Kemudian yang terakhir, Bapak dan Ibu, masalah uang nih, ya. Riset Bapak Ibu, misalnya itu dana dari riset dari DRPM Dikti atau dari pemerintah, itu sah saja, Bu, suruh untuk bayar. Itu dilaporkan ke laporan hasil riset itu sah. Nah, daripada bingung, dapat uang ratusan juta, wah ada sisa 300 juta, gimana caranya nih? Nanti jadi pager, oh jadi Grand Livina, nah itu kan malah bingung nanti laporannya, toh. Bayarkan aja Pak Ahmad Jamal. Bayarkan ke jurnal. Siap, Pak Jo, siap. Itu Pak ya. Oke. Izin Pak, Ya, terjawab ya. mau nanya, Ya, itu sekedar sharing aja ya. Saya sebenarnya sudah punya Scopus cuma 1. Cuma saya bertanya dulu, saya bayar berapa? Kurang lebih 8 jutaan itu ya. Itu Oke. uang itu kemana masuk Scopus tuh, kemana uang itu Pak ya? Wah, Kira-kira, itu. itu yang saya tanyakan. Kenapa? Berarti ini Scopus ini kaya sekali nih Pak. Semua seluruh dunia ke sana larinya kan. Makanya kenapa kita kok bisa, katanya kita mau negara maju nih, kita bikin aja Scopus versi Indonesia kan. Kira-kira Oke. itu pertanyaan Pak. Oke, terima kasih Pak. Kita ini berhadapan dengan makhluk goib tapi benar-benar ada ya. Jadi kalau kita bayar itu bayar ke siapa ya jelas diterima. Cuma siapa kita tidak tahu. Kalau tidak dibayar ya nggak dipublish kan gitu toh. Oke, jadi bedakan ya Pak antara, saya ini bukan membela siapa-siapa. Bedakan antara Scopus ini Pak, ini pengindeks ya. Ini ulangi lagi, ini pengindeks bukan jurnalnya. Jurnalnya itu ini. Jadi bayarnya itu bukan ke Scopus, bayarnya ke jurnalnya. Seperti tadi yang disampaikan Pak Darul, Bapak Ibu submit ke situ, kemudian di accepted, kemudian suruh bayar misalnya. Bapak Ibu masukkan ke jurnalnya ini, rekeningnya jurnal ini, bukan ke Scopus. Nah, kenapa harus ke jurnalnya? Iya, karena Scopus itu bukan jurnal. Scopus itu adalah kayak indeksasi, ya. Indeksasi. Nah, pertanyaan berikutnya, Scopus uangnya dari mana? Nah, gitu kan. Scopus uangnya dari kawan-kawan semuanya. Kalau Bapak Ibu mau, ya, tadi tampilan Pak Darul tadi kan ada 2 toh. Scopus yang di sini auto search sama search di sini. Ya, ini bedanya. Kalau ini namanya berbayar atau berlisensi. Kalau yang ada auto search di sini namanya tidak berlisensi, free. Ya, Bapak Ibu, kalau punya saya ini berlisensi. Nah, berlisensinya itu 1 tahun kurang lebih 1,8 miliar. Kalau mau lisensi, nah itu uangnya dari situ. Mungkin loh saya uangnya kemana saya tidak tahu juga. Saya juga tidak tahu markasnya di mana, kita tidak pernah tahu. Takutnya kena KPK itu Pak. Kenapa? Enggak toh. Iya, artinya kalau kita memakai dana-dana itu kan kita secara hukumnya harus tahu, kalau dibiayai oleh sesuatu instansi kan biar tahu kita ujungnya gitu Pak. Iya, enggak toh kan nanti kan ada EPC, kemudian ada invoice kan. Dari misalnya nih misalnya nih ya. Ini jurnalnya open access pendak toh nih. Kan kelihatan Pak. Nanti kan ada jurnal open sama tidak Pak. Ya, saya ulang ya sini Pak. Enggak Pak, tenang aja Pak. Enggak usah khawatir ya. Enggak usah khawatir. Ini ya. Ya, ini lihat nih ya.
Ini lihat ini, display only open access jurnal nih misalnya nih. Kita cari jurnal. Ya. Bapak lihat screen saya kan? Nah, oke. Ini kan ada tulisan ini, open access. Apa tadi artinya open access? Berarti diakses oleh semua orang. Oke, berarti autornya harus? Bayar. Nah, oke. Nah, misalnya nih, namanya open access, kita yang bayari. Ya. Jadi kita membayari ke Living Review and Relativity ini. Biar ke sini, Pak, kalau mau. Nah, apakah kalau bayar berarti kualitasnya turun? Nah, coba aja, Pak. Bapak siapkan aja. Papernya jelek, kemudian bayar 10 kali lipat kalau mau, Pak. Pernah coba enggak? Bapak Ibu kan kadang, wah kalau begitu kalau bayar, nganu dong kualitasnya rendah dong. Nah, coba aja. Saya udah pernah mencoba, Pak. Wah, ada orang, Pak, saya mau profesor, saya punya uang 100 juta, boleh, Pak. Bayar 100 juta, saya bayar. Gitu, Pak. Oke. Tuh. Kalau papernya tidak sesuai, ya nggak mau, habis ya. Gitu, Pak. Kalau mau nyoba, coba aja, Pak. Misalnya nih, ini kan Q1 toh. Oh, 99 toh. Ini misalnya berbayar. Berbayar berapa, nggak tahu, nanti kita cari di sini kan. Source homepage. Nah, kan, Bapak Ibu, lihat papernya di sini. Kan ada papernya nih. Scopus Content Coverage ini. Nah, ini kan setahun cuma 64 gitu. Kecil banget tuh. Nah, coba Bapak Ibu. Papernya sampingnya ke sini, saya bayar 10 kali lipat itu. Coba aja. Ya. Oke. Jadi kawan-kawan semuanya tidak, insya Allah aman. Jadi kalau misalnya dana riset Bapak Ibu kemudian untuk bayar ke sini berapapun insya Allah tidak akan kena KPK. Oke. Malah KPK terima kasih mungkin. Oh, negara Indonesia bisa tembus ke Q1. Nah, gitu Pak. Negara berkembang bisa Mantap. bang ilmu ke Q1. Gitu Pak. Oke? Terima kasih, Pak. Izin, Pak. Yuk. Ya, Pak. Saya mau share screen boleh, Pak? Saya mau nanya tentang jurnal ini, Pak. Oke, yo, share screen, silakan. Tak kira mau ada tambahan materi. Enggak. Layar saya, Kak Jo, kelihatan nggak, Jo? Ya, betul. Sudah lihat. Ini saya lagi submit di sini di Law Journal, Journal of Law and Sustainable Development. Ini saya melihat di sini itu jurnal ini kan present, Pak. Cuma di tahun sekarang dan tahun kemarin itu jomplang sekali, Pak. Apakah ini sebagai apa ya maksudnya? Apakah ini predator apa bagaimana gitu? Oke, Pak. Pertanyaan bagus. Ini jomplang, tetapi menurut saya jomplangnya nggak tinggi banget, Pak. Ini karena proses mau naik, Pak. Oh, gitu. Proses mau naik. Naiknya sing kebangetan itu kalau 15 terus kemudian 1.500 ya, atau 100 berapa gitu. Nah, ini menurut saya relatif aman nih. Aman, Pak Jo ya. Aman ya. Gitu. Yang keduanya ini Pak Jo, ini kan ada law, ada development, ada manajemen. Saya kan law nih ya. Ya. Ini biar kita tahu posisi kita itu di mana Pak Jo. Ini kan law itu kan Q3. Ini yang di bawahnya Q4 Pak Jo ya. Di paling bawah pun law ada juga yang Q4 supaya kita tahu posisi artikel kita itu masuk kepada yang Q3 bagaimana Kak Jo? Oke, yang dipakai yang tertinggi, Pak. Betul. Yang dipakai yang tertinggi, jadi 39 tuh, Q3. Oh. Ya. Ini Q4, ini Q4. Jadi yang dipakai adalah Q yang tertinggi. Kemudian, kenapa kok dibedakan antara law, development, management, monetary policy, and law? Karena jurnal ini, skopnya, ya, ini mengikuti law, science, social science, tentang law, social science tentang manajemen, environmental science tentang manajemen, monitoring, policy, and law. Begitu Pak. Jadi dikategorikan oleh Scopus ini 3 subjek area. Oh begitu. Kalau yang ini di Simago 2022 itu Q2, tapi di 2023 ini malah turun jadi Q3. Gimana itu Kak Joy? Oke. Ya. Jadi kawan-kawan perlu tahu ya. Tidak semua orang bisa membaca seperti Pak Ahmad Jamal nih. Ya, tidak semua orang. Jangankan kita sebagai dosen, LPPM kadang tidak bisa membaca ini. Ada satu universitas tidak saya sebutkan, tidak bisa membaca ini. Dikti pun kadang ada yang tidak bisa baca. LL Dikti, ya, kadang tidak bisa baca ini. Ya, tapi
kalau Bapak Ibu perlu ketahui, ini adalah hulunya. Hulu. Jadi yang paling ujung, poknya, sumbernya. Nah, karena ini poknya, ya, kemudian dan ini semua harus lisensi kalau misalnya mau kita korek secara mendalam, maka oleh beberapa orang berinisiatif memiliki namanya pembantu untuk membaca ini. Salah satunya adalah Simago. Dan akhirnya Simago itu juga diadopsi oleh Scopus lewat SJR ini. Ini kan ada SJR nih. SJR tahun 2022. Ini namanya Simago Journal Rank. Dan Simago tidak perlu berbayar. Maka kalau Bapak Ibu buka Simago, mesti ono iklannya. Ya, ada. Ya kan? Tapi kalau di Scopus nggak ada iklannya. Ya. Nah, sekarang cara menghitung 0,2 di Simago ini, dia punya perhitungan sendiri. Jadi nunggu sampai 2 tahun, baru dibandingkan dengan tahun pertama, tahun kedua. Maka dia akan bergeser kurang lebih 2 tahunan ke depan. Nah, karena perbedaan sinkronisasi kuartil itulah kenapa antara Simago sama Scopus kadang berbeda. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, mau dipakai yang mana? Ya, suka-suka siapa yang mau pakai. Kalau misalnya saya tahunya Simago, apa buktinya? Jelas itu Q, tulisan Q. Nah, itu. Kalau di sini nggak kelihatan. Oh, nah, coba buka Simago, Mas. Buka Simago, Mas. Ntar, Pak, di sini ada, Pak, ininya. Nah, di anunya ya, di sini. Ya. Nah, ini kan. Nah, oke. Nah, ini kalau orang yang mudah membaca, oh, jelas anunya iklan-iklannya toh. Iya, Pak, ada. Langsung ke bawah, langsung kelihatan dengan mudah, orang mikir, langsung kelihatan Q. Oh, bawah lagi. Nah, Q2, ya kan? Betul, Pak. Jadi kawan-kawan semuanya ini paling mudah untuk membaca, kelihatan Q. Nah, gitu, Mas, ya. Jadi bagaimana mana yang benar? Ya tergantung siapa yang mau pakai. Ya, tergantung siapa yang mau pakai. Kalau misalnya disepakati oleh Dikti dan seluruh Nusantara, pakai Simago, ya kita harus ikut. Bang, namanya juga kebenaran itu yang menentukan adalah yang berkuasa, kan gitu. Apalagi Bapak Ibu kalau misalnya ini ngambil S3. Profesornya, saya menganut Simago. Ya udah usah ngeyel. Gitu loh. Bapak ingin lulus Wanda, kan gitu toh. Wong profesor Bu Ayali, Pak ini tidak benar, ini turunan. Menurut siapa? Menurut Pak Ju. Walah Pak Ju di bawah-bawah. Yang benar hulunya. Wah, jangan Mas ya. Kualat tahu nanti ya. Yang penting kawan-kawan semuanya, ini adalah bukan ilmu pasti, ini ilmu kesepakatan. Ya, sebagaimana ilmu kan, ilmu itu kan kesepakatan gitu. Karena semua sepakat, akhirnya ya itu jadi kebenaran. Ya, tapi kita harus tahu ya, bahwa kita ini mau terindeks Scopus apa enggak, kan gitu toh. Kalau mau terindeks Scopus, maka pahamnya Scopus. Tapi sampai sekarang saya selalu pesan, Scopus itu bukan segalanya. Ya. Dan bukan nanti selama-lamanya. Bapak Ibu juga harus tahu tuh. Bisa jadi nanti kiblat bergerak. Ya. Tapi yang kita pahami sampai sekarang adalah dengan Scopus, gitu, kita akan dituntun memudahkan kita menjadi ilmuwan dunia. Ini ada sebuah sistem, sebagaimana sistem keuangan. Gitu. Sistem keuangan itu kan kita dijajah sebetulnya kalau mau. Tapi Bapak Ibu nggak merasa, wah ada saling bunuh-membunuh karena uang kok. Gitu. Padahal itu sistem keuangan yang diciptakan oleh bukan kita. Gitu. Bahkan ada negara yang menentang. Ya, kalau menentang ya nggak apa-apa. Nggak suka uang ya nggak apa-apa. Gitu. Tak PE nara gelem. Nah, gitu loh Pak. Kalau nggak seneng uang, ya kalau mau ibadah haji ya gendong beras sana. Gitu. Begitulah, itu sistem yang diakui kemudian dianggap sebagai sebuah kebenaran. Sama dengan tadi Pak, kalau misalnya, wah kita buat sistem sendiri, ya monggo, silakan Pak.
Pertanyaan berikutnya, diakui apa enggak? Itu loh. Gitu loh. Gak senang dengan sistem keuangan, buat sistem keuangan sendiri. Wes, monggo. Tapi repot enggak kalau keluar negeri nanti? Nah, itu loh. Itu ya. Oke, pokoknya Scopus is not everything ya. Bapak Ibu bukan segalanya. Bapak Ibu tidak boleh dengan segala cara menghalalkan segala cara untuk menembus Scopus. Cara Pak Daru tadi, Pak. Terima kasih, Pak. Cerdik untuk mencari jurnal. Oke. Assalamualaikum Pak Jo. Iya, Putri Boleh Handayani. bertanya Pak Jo? Iya. Silakan Pak Jo, Putri. boleh sedikit Pak Jo. Ya. Ya, mohon maaf. Saya sangat berterima kasih sekali bisa bergabung di Rumah Scopus Pak Jo. Saya sudah pernah sampaikan bahwa saya sudah pernah 2 kali dapat jurnal Predator. Saya pakai orang lain untuk mempublish jurnal saya, artikel saya. Nah, saya ketemu dengan Rumah Scopus dan bergabung. Kemudian saya sudah mengikuti 13 video, Pak Jo. Tetapi sampai sekarang saya belum buat anatominya, Pak Jo. Mohon maaf. Nah, tapi saya sangat terbantukan sekali dengan pencerahan-pencerahan yang sudah diberikan oleh Pak Jo. Kebetulan saya pernah memasukkan artikel saya, Pak Jo, bulan Januari tahun ini di jurnal Scopus Q2. Kemudian sekarang sudah ada respon dan saya sudah revisi yang kedua kali, Pak Jo. Revisi pertama itu memang saya melihat tulisan saya karena saya biasanya di Sinta, Pak Jo, Sinta 2, biasa saya di Jamal, Pak Jo. Beberapa kali artikel saya terbit di Sinta 2 di Jamal. Kemudian saya merasa bahwa untuk Scopus ini terlalu sulit, Pak Jo. Berhubung pengalaman saya juga sudah 2 kali Predator. Tetapi setelah bergabung di Rumah Scopus, saya banyak mendapatkan pelajaran dari Pak Jo dan alhamdulillah saya bisa mengaplikasikannya di dalam revisi saya yang pertama di jurnal Scopus Q2. Nah, di artikel saya itu saya diminta untuk referensinya minimal 35. Untuk artikel kemarin waktu pertama saya pakai referensi tulisan saya yang di Sinta 2, Pak Jo. Jadi saya dikomentari jangan hanya memfokuskan mengambil dari karya sendiri. Jadi saya harus beradaptasi dengan dunianya Scopus seperti yang disampaikan oleh Pak Jo pada beberapa kali pertemuan. Saya sudah mencoba mencari jurnal di Senderek dan yang seperti yang diajarkan Pak Jo, alhamdulillah sudah lebih dari 35 referensi sudah saya tambahkan di artikel saya dan sekarang masuk ke review yang kedua. Itu ada 5 poin yang harus saya selesaikan, Pak Jo. Jadi memang saya belum bisa untuk membuat anatomi, Pak Jo, seperti yang ditugaskan. Jadi saya belum mendaftar untuk pendampingan, Pak Jo. Saya berharap tidak ada masa expire untuk saya, Pak Jo, karena saya ingin sekali. Iya, saya hanya bisa online dulu, Pak Jo. Sebenarnya saya ingin sekali, Pak Jo, offline. Tapi saya tugasnya di Gorontalo. Offline-nya biasanya di Jawa atau di Makassar. Saya tidak ada kesempatan ke tempat-tempat tersebut, Pak Jo. Saya pingin online dulu. Nanti kalau ada kesempatan saya pingin offline, Pak Jo. Mohon kebijaksanaannya. Kemudian ada juga yang ingin saya tanyakan, Pak Jo. Saya ikut teman saya penulis anggota untuk terbit di jurnal Scopus dan sudah terbit bulan Juli. Kemudian beberapa minggu kemudian artikel tersebut, jurnal tersebut dinyatakan discontinue, Pak Jo. Tetapi setelah itu Pak Jo, beberapa hari kemudian jurnal tersebut jadi continue lagi, Pak Jo. Makanya saya tidak mengerti itu faktor-faktor apa yang menyebabkan ya Pak Jo dari discontinue kemudian beberapa hari kemudian bisa continue lagi gitu Pak Jo. Oke. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya, baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Bu Rani mau menyambung pertanyaan yang sama atau?
Izin Pak, selamat sore Pak. Mohon Ya, maaf mengganggu kembali Pak. silakan, silakan. Mungkin sedikit Pak, perkenalkan dengan saya Renia Prinawati Sirait Pak, mahasiswa program doktor Pak dari Universitas Andalan Padang. Mungkin sekaitan dengan pertanyaan dari Ibu Tri tadi Pak, hampir-hampir sama. Namun sedikit ada mau saya sampaikan, mohon pencerahannya sedikit nanti Pak, dan juga mohon supaya tidak di-left dari grup ini. Eh, Pengalaman saya Pak, kemarin sekitar bulan 12 saya sudah submit jurnal Pak. Tapi memang ada sampai dua jurnal ditolak Pak. Dan kemudian setelah saya mengikuti webinar dengan Pak Jo yang sudah ada 12 kali, ini review jurnal artikel saya, paper saya sudah direview tahap yang ketiga Pak Jo. Dan ini yang mau saya tanyakan Pak, dengan yang perbandingan sebelum saya lakukan mengikutinya, kemarin langsung ditolak Pak. Namun dengan metode Bapak yang memberikan jin dan tuyul, jadi sudah masuk ke review ketiga, namun ada sedikit masukannya Pak, yaitu dengan figur Pak di gambar. Jadi untuk gambar-gambar ini Reni ini agak kurang paham nih Pak untuk membuatkan seperti bagaimana gambar yang untuk sesuai barangkali Pak, karena ada masukannya dikirim semalam itu Pak. Tolong diperbaiki figur 1 dan 2 seperti itu Pak. Oke, ya baik. Putri sama Bu Reni ya. Jadi Yep. kawan-kawan semuanya ada sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, ada sesuatu yang bisa kita kontrol. Yang tidak bisa kita kontrol adalah kalau discontinue. Bapak Ibu nggak bisa mengontrol. Jadi itu hak kewenangan Scopus. Sampai sekarang saya tidak bisa memahami. Ya hanya melihat dari apa perilaku. Ya, salah satunya tadi yang Pak Darul sampaikan, kontinuitas dan stabilitas dari terbitan setiap tahun. Kalau jelek banget Bapak Ibu hindari. Ya, kemudian terus kok discontinue, terus continue lagi, itu hak dari Scopus. Bapak Ibu, kita tidak bisa masuk ke sana. Kemudian yang gambar ya, gambar kebanyakan kesalahannya ada di keterbacaan. Ingat ya, gambar itu harus bisa dibaca, terutama adalah angka. Ya, kadang kita menyampaikan gambar ada angka-angkanya. Ingat, gambar ada angka di situ, angkanya ikut. Jadi gambar kan, kawan-kawan harus terjemahkan itu angkanya. Terutama di mana? Koma dan titik. Koma artinya titik, titik artinya koma. Wah, bingung toh. Nah, itu bahasa Indonesia kalau koma, kalau Inggrisnya titik. Kalau titik bahasa Inggrisnya koma. Gimana caranya bisa menerima kata-kata saya enggak? Bisa. Bisa ya? Bisa ya? Bisa Pak Jo, bisa. Bisa ya? Jadi Iya, bisa. angka-angka terutama itu ya, Bu Reni, angka-angka. Siapa? Kemudian kawan-kawan, kalau gambar, kalau misalnya dia minta lagi, Ibu Reni jangan dikerjakan sendiri. Kasihkan cah lulusan SMA sing iso nulis nganu gambar. Suruh gambar, Pak. Bu. Jangan kerjakan sendiri. Capek, Bu, lama nanti. Terus kalau perlu dandak nih, tolong ini gambar seperti gambar ulang gitu, Bu. Ya. Kemudian kalau ada tulisannya harus nempel di situ misalnya, pastikan tulisannya sudah berbahasa Inggris, ya. Kebanyakan misalnya di parabel pakai bahasa Indonesia ya. Kemudian template nih saja, ya, itu diperbaiki, ya, itu figure. Iya Pak. Ini untuk figurnya memang sudah berbahasa Inggris Pak. Cuman apakah tampilannya di sana tidak sesuai dengan bapak mereka? Itulah nggak tahu keterbacaan, ya. Karena ingat ya, gambar itu maknanya 1000. Kalau nggak jelas, maknanya menjadi bukan 1000 nanti, malah nggak ada maknanya nanti. Warna, misalnya gitu ya. Ya, warna atau bagaimana, kalau itu misalnya harus menyantumkan apendik atau mungkin keterangan note di bawahnya diberi keterangan, Bu. Jadi misalnya ada tabel kok ada warna-warni, itu mesti ada maknanya. Ibu harus jelaskan tuh. Ya. Baik, Pak. Oke. Terima kasih atas pencerahannya, Pak. Kemudian saya sambung ke Putri Handayani, Putri, dan semuanya nih. Kalau paper kita sampai sudah revisi, saya ulang, kalau sudah sampai revisi, Bapak Ibu jangan tidak sampai diterima.
Revisi itu artinya diterima. Ya, Bapak Ibu, kalau sudah revisi sampai 10 kali pun, itu artinya Bapak Ibu diterima. Jangan sampai tidak diterima. Caranya gimana? Jangan ngeyel. Ikuti apa yang dia mau. Seperti Putri tadi, minta 30 referensi terbaik, ikuti. Figure suruh ganti, gitu Bu. Oke, udah usah ngeyel. Sepenting mau publish kan, gitu loh. Nanti kalau sudah Scopusnya 32 kayak Pak Jo, nanti baru ngeyel ya. Iya, terima kasih banyak Pak Jo. Terima kasih banyak Pak Jo. Terima Ya. kasih banyak. Oke, itu saya jawab yang nih. Profesor Doktor, Bapak Ibu, eksistensi dunia copot, Profesor copot, Dokter copot, uang banyak copot. Bapak Ibu cantumkan namanya. Bapak Ibu yang dinilai bukan orangnya, tapi papernya ya. Ini kok kenapa Profesor lebih cepat? Enggak ada itu istilahnya ya. Bapak Ibu, yang penting perbaiki paper. Bapak Ibu jangan inferior dengan tidak punya gelar ya. Apalagi nih, Scopus Sistem Informasi. Bro, izin bro. Oke, Pak, ini sudah jam 11.08 menit. Ini pertanyaan terakhir ya. Oke, bro. Kan masih ada banyak hari Rabu ya. Nah, Izin bro. silakan. Ya, Pak. Saya pernah ini submit di kampusnya Prof nih, yang UTHM itu. Ya. Ditolak Prof. Itu reviewnya nanti Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah ya, dulu. Alhamdulillah ditolak, itu review kurang lebih 1,5 tahun. Kemudian saya submit ulang di Sinta itu Prof, Sinta 4, alhamdulillah diterima dan nunggu publish nih di apa namanya bulan ini. Nah, pertanyaan saya gini Prof, saya juga ada jurnal yang sudah dulu tuh terindeks Scopus Prof Q3. Cuman tahu-tahu kalau di sisi Magonya itu masih nongol, tapi pas saya cek di itu dia discontinue. Nah, pertanyaan saya sehubungan dengan tadi arahannya untuk mencari Scopus yang benar-benar ibaratnya benar-benar gampang atau mudah. Tadi kan ada beberapa poin Prof. Tadi kan saya sambil kerja soalnya nggak terlalu fokus nih Prof. Yang pertama itu kan kita cari kalau salah koreksi ya Prof ya. Kita cari untuk yang jurnal baru berdiri ya Prof ya tadi ya. Itu terus cari di Scopus juga. Nah, kebetulan kan saya bidangnya kan teknik sipil nih Prof. Arahannya Prof untuk apa namanya publisher yang sekiranya apa namanya nggak discontinue gitu Prof. Gimana Prof? Oke, teknik sipil. Ya Prof. Teknik sipil. Oke, Bapak Ibu. Jadi ini saran saya ya. Boleh pakai dengan cara Simago, pakai Jane, ada apa tadi Finder dan seterusnya Pak. Bapak Ibu harus tahu ke hulunya ini. Hulunya ke sini, Pak. Hulunya ke sini. Jadi kalau misalnya di Simago masih belum terkontinue discontinue di sini sudah discontinue, Bapak Ibu jangan publish di situ. Jangan sampai di situ. Bapak Ibu harus larinya ke scopus.com. Ini hulunya ya. Hulunya ya. Oke. Teknik sipil ya, Pak? Iya, Prof. Untuk apa? Untuk profesor? Dokter, Bro. Alah, dokter ini, makanya nih. Nih, Horizon ini. Di universitas apa? Universitas apa, Mas? Nih. Teknik sipil tuh, itu nih. Ini lihat nih, masuk sini. Oke? Oke. Hampir semua ini bisa saya tembus ini. Semua miliknya nih, Horizon. Oke? Horizon ya, Prof. Oke, Prof. Masuk nih, nomor 2 nih, ya. Ini masuk Q berapa nih? Q2 kan? Iya. Oke. 67 gitu. Oke. Ini jurnalnya ada yang discontinue juga ya. Jadi ini publisher, jurnalnya ada 11, ini ada yang discontinue nih, ini discontinue. Bapak Ibu jangan masuk ke 8, 9, 10, 11. Oke. Ada satu universitas, minta tolong jangan dioret-oret ya. Ada satu universitas, jurnal ini dianggap publisher ini dihindari. Sebetulnya nggak fair. Kenapa? Kalau misalnya ini dihindari, Horizon ini dihindari, padahal ini terindeks Scopus, kenapa Elsevier kok nggak dihindari? Elsevier itu penerbit, ya, jurnalnya ribuan, yang tidak terindeks Scopus discontinue ribuan, Mas. Oke, jadi ini satu publisher, oke,
Jurnalnya ada 11. Yang discontinue ada 8, 9, 10, 11. Oke. Yang ini diskon apa? Continue ya. Bapak masuk ke sini. Oke, masuk civil engineering nih. Oke. Masuk sini. Kemudian kembali ke publisher lain ya. Misalnya saya masuk ke publisher lain. Contoh publisher paling besar adalah Elsevier. Klik di sini, saya klik publisher. Nah, ini Elsevier. Oh, ini kan? Lihat nih. Apply. Oke. Jurnalnya 4.000. Lihat nih. Ya, ini coba saya buka jurnalnya saja. Oke. 4.000. Berapa coba? Oh, 3.700. Jurnalnya ya. Coba yang discontinue. Kita cari di sini. Kita balik di sini. Ini kan mulai dari Q1 sampai Q yang discontinue. Oke, lihat nih. Oh, discontinue banyak sekali kan? Oh, ini discontinue semua nih. Oke, discontinue semuanya. Coba sampai 200. Discontinue. Tuh, coba. Jadi banyak sekali. Jadi kalau ada satu universitas, misalnya, oh, Horizon nggak mau saya. Misalnya gitu. Itu nggak adil. Kenapa? Kenapa Elsevier kok nggak di-blok juga? Nah, gitu lah, Pak. Nah, itu saya tidak tahu. Tapi kalau misalnya, Pak Tony, ya kalau Pak Tony, kalau misalnya profesor, saya tidak mau di situ, ya enggak saya ikut, gitu loh. Kan sepenting lulus saya, gitu. Gitu. Nah, wis nak dadi murid itu pokoknya samina wa ta'na sama gurunya, gitu. Nanti kalau sudah lulus baru ngeyel, ngono ae, Mas, gitu. Itu cara bodoh untuk cepat lulus, gitu. Ya, siap, Prof. Karena mereka kita harus hargai, ya toh. Mereka one step ahead di depan kita, ya. Saya kira gitu ya, Bapak dan Ibu semuanya. Jangan khawatir, masih banyak hari Rabu, ya toh. Mudah-mudahan kita dipertemukan hari Rabu yang banyak sekali, ya. Terima kasih Pak Darul Prayogo, sukses karirnya. Sama-sama Bapak dan Ibu. Hanya sedikit Terima berbagi. kasih Pak Prof. Terus, Jo. Pak Darul. Terima kasih banyak Prof. Jo. Nah, melebihi waktu, Pak Darul. 15 menit. Terima kasih Pak Jo. Dan Terima saya kasih kembalikan banyak. Pak Prof. Fendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Darul, Pak makasih. Jo. Terima kasih Pak Jo. Mohon Makasih izin. Pak Jo. Baik, terima kasih untuk atas mengisi webinarnya Pak Darul dan Pak Jo. Sedikit pengumuman dari saya selaku admin Rumas Telat saya Pak Scopus. Jo ngikuti, maaf. Mas, bis Nggak apa-apa Pak, ikutnya nanti telat hari nih Rabu ada ngikuti. lagi, aman Pak. Ya, Baru pulang sedikit ngajar ya. sedikit Siapkan pengumuman dari saya. pertanyaan. Ya, Mas, nanti kita Di telat nanti YouTube kan ya, dibagi Mas? ya Mas. iya Pak, Rekamannya. nanti akan diupload di YouTube serta akan kami kirimkan ke grup juga. Jadi aman Pak, Pak Ibu. Oh ya, betul. Makasih Ya, Mas. Makasih ya Makasih. Mas. ya. Baik Bapak Oke. Ibu, sedikit pengumuman dari saya terkait program Camp Rumah Scopus. Kami ada jadwal terdekat, 2 jadwal. Untuk di Jogja itu ada di tanggal 8 September dan juga 15 September. Nah, mungkin untuk Bapak Ibu yang tertarik di program Camp Rumah Scopus atau pendampingan offline ini, boleh langsung mendaftar lewat link rumahscopus.com. Nah, nanti akan ada link pendaftarannya di sana. Mungkin saya coba share saja di grup ya untuk Bapak Ibu yang ingin mendaftar. Nah, untuk linknya sudah saya share di chat grup. Silakan Bapak Ibu untuk yang tertarik mendaftar di pendampingan offline mungkin boleh mendaftar untuk tanggal 8 dan 15 September. Dan satu lagi pengumuman untuk pendampingan online, besok kemungkinan ada materi yang akan kami update. Nah, materi ini meliputi anatomi paper dan juga penulisan digital atau biasanya untuk terkait dengan anatomi paper dan juga penulisan digital atau cara memasukkan referensi menggunakan Mendeley. Nah, itu. Jadi kalau misal Bapak Ibu yang masih kesulitan untuk membuat anatomi paper, nanti di pendampingan online atau videonya akan kami update terkait anatomi paper yang lebih lengkap beserta contohnya. Nah, mungkin itu saja pengumuman dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait pendampingan, boleh ditanyakan
kepada saya. Silakan Bapak Ibu. Mas, mau tanya saya kan sudah daftar itu di Rumah Scopus bulan kemarin, tapi saya kok masih belum dimasukkan ke grup ya. Untuk pendampingan atau apa, Bu? Untuk itu review materi. Untuk review materi, apakah sudah upload tugasnya, Bu, dari Bu? Mohon maaf. Belum memang. Nah, jadi untuk pendampingan online itu, Ibu harus memasukkan tugas anatomi papernya ke dalam form yang sudah disediakan di akhir materi ya, Bu. Oh Ntar gitu. share screen saja. Nanti di akhir pengisian form itu akan ada link untuk bergabung ke grupnya otomatis, Bu. Oh gitu. Iya. Ya, untuk akses masuk ke website rumahpsifokus.com sudah bisa, Bu. Belum masih. Ini saya kebetulan dikasih teman, Mas. Oh, maksudnya untuk Scopus gitu ya, Bu, atau gimana, Bu? Oh, maksudnya eh, sudah pernah submit? Sudah. Oh, jadi di Scopusnya ya, Bu. Iya. Tadi pertanyaannya untuk masuk ke grup grup apa, Bu? Grup pendampingan atau grup Grup apa? kan saya waktu itu lihat di itu dapat info dari teman untuk daftar gitu loh Mas, yang kebetulan diskon 50%. Saya sudah. Oh ya, Gitu, sudah, Bu. Nah, Tapi untuk cuma itu, kok di grup katanya saya gitu tadi pertanyaannya. oh ya ya ya. Udah mendapatkan akses loginnya, Bu, username dan juga password dari admin kami? Belum. 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 Iya. Oh ya. Jadi nanti Ibu akan mendapatkan username dan password Bu untuk login ke rumahskopus.com. Nah, saya share screen saja. Nah, sign in. Nah, di sini ada sign in. Nanti ada akun buat login, Bu. Email yang Ibu gunakan untuk mendaftar dan juga passwordnya. Nah, di sini Ibu Oke. tinggal masuk saja. Oh, yang ini Mas. Iya, Udah betul, Bu. dulu itu. Oh, sudah. Udah. Nah, udah mengakses materinya, Bu. Belum. Ya ini saya yang belum. Nah, ini Bu, harus mengakses materinya dulu, Bu. Masuk ke situ, terus mengakses materinya ini, ditonton sampai 13 video. Oh, Nah, ya. gitu. Nanti akan ada tugas ini, Bu. Tugas untuk mengerjakan anatomi paper. Kalau misalnya sudah selesai, checklist tugasnya akan tercoret, terus Ibu tinggal melakukan pendaftaran pendampingan handling jurnal. Oh, ya Mas ya. Soalnya saya belum paham. Nah, di sini nanti ada ini, Bu. Untuk uploadnya nih, link untuk uploadnya. Tinggal klik di sini saja. Nanti akan muncul form pengisian. Dan Ibu isi, nanti otomatis di akhirnya akan ada link untuk bergabung ke grup pendampingannya, Bu. Gitu, Bu. Oh gitu. Ya. Oke. Ya. Ya, mungkin Makasih ya. itu saja. Ya, sama-sama, Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait teknis atau mungkin pendampingan dari Rumah Scopus, monggo. Ini Mas, saya Trinusa Mas. Saya itu pernah ikut yang apa online. Nah, terus waktu itu saya belum ngasih melakukan yang paper tugas karena saya sibuk juga. Terus itu saya mau buka lagi gimana ya caranya? Soalnya saya udah lupa passwordnya. Oh ya, itu boleh langsung menghubungi Mbak Natali, Pak. Langsung ke admin kami di WA. Untuk nomornya apakah sudah punya, Pak? Belum. Oh ya, sebentar. Mungkin saya share saja di grup nomornya. Di chat ya, Pak, di chat Zoom. Sebentar, saya share. Mana ya? Kita taruh di WA grup aja Mas, sebetulnya nggak ketemu. Nah ini Pak, di chat grup sudah ada Pak. Di chat Zoom. Chat Zoom. Oh ya. Nah, ya. Nanti kalau misalnya belum ada, nanti di grup ada ini Pak, ada admin gitu kan. Di grup ada admin, boleh langsung menghubungi di admin tersebut. Namanya siapa Mas? Ini Mbak Natali ya? Iya, Mbak Natali. Oke, makasih ya Mas. Ya, sama-sama Pak. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Izin Mas. Baik. Oh ya, Halo. Pak. Pak. Halo. Iya, silakan Pak Kar. Ya, izin. Sekarang yang untuk pembimbingan secara online ada masih berlaku yang diskon Mas harganya?
Kemungkinan besok Pak. Nah, ini kan ada update materi Pak. Nah, kami khususkan karena ada update materi, kami buka besok cuma 1 hari saja Pak untuk diskon 50%. Besok atau enggak lusa lah akan kami infokan Pak Ya. di grup dan juga channel biasanya. Mohon maaf kok, Gitu, Pak. jadi berapa Mas harganya jadinya? Kenapa Pak? Mohon maaf. Jadi berapa harganya jadinya? Untuk kelas online ini kan harga normal di angka 1.500.000. Nah, nanti Ya. untuk diskon jadinya 750.000 saja. Jadi diskon 50% Pak. Gitu. Itu kan kita dibimbing dari mulai kerangka penulisan ya Mas ya, semuanya ya. Ya, betul Pak. Oke Mas. Ya. Ya, tadi ada lagi Pak Suyasa, silakan. Izin Bapak. Ya, Pak Suyasa, monggo. Oke. Kalau misalnya untuk yang camp itu Pak, yang terdekat misalnya seperti di Bali sudah ada Pak ya? Untuk di Bali belum ada Pak. Karena Ada. pesertanya belum mencukupi atau belum ada, jadi belum bisa Pak, belum bisa kami adakan di Bali. Dan untuk Itu jadwal berapa biasanya minimalnya Pak? kalau minimal itu 10 peserta Pak. Misalnya 10 10 Pak ya? peserta ya akan kami adakan di Bali dan kami jadwalkan. Belum pernah ada Pak ya? Artinya Saat belum ini ada yang menggagas gitu. ya belum Pak, tapi sudah kami buatkan kayak semacam grup gitu Pak. Kalau misal di kotanya mau ada camp mengumpulkan 10 orang gitu untuk mendaftar. Tapi sampai saat ini belum ada yang ini Pak, melakukan list gitu Pak. Oh gitu. Makasih Bapak. Ya, sama-sama Pak. Tanya, kalau yang di Jakarta kapan? Untuk yang di Jakarta kemungkinan akhir September Bu, akhir September. Karena kemarin sudah ada yang melakukan list sampai 20 peserta. Nah, nanti nanti kami buatkan jadwalnya kemungkinan di akhir September. Dan kalau misalnya yang mendaftar itu 10 orang akan kami laksanakan. Tapi kalau misalnya kurang dari 10 orang mungkin kami cancel atau kami reschedule begitu Bu. Oh, kalau sudah online apa perlu yang offline juga? Untuk pendampingan online dan offline nanti tergantung dari peserta masing-masing Bu. Kalau dirasa online sudah cukup, ya Sudah online daftar saja. online, apa perlu juga yang offline? Kalau untuk itu tergantung kebutuhan peserta Bu. Kalau dirasa online-nya sudah cukup, ya tidak perlu untuk offline. Tapi kalau misalnya merasa butuh pendampingan yang secara langsung gitu, tatap muka itu boleh untuk bergabung offline. Karena untuk materi Nah, online dan offline itu sama. Mas, Gitu Bu. kemarin itu saya kan online ya. Terus bilangnya 50%. 50%-nya itu di pembayaran tertulis 1.500.000 apa dibayarnya 750? Saya tuh Untuk udah terlanjur 1,5 kan dalam 72 jam. Berarti kan lebih 3 hari lah ya. Masih dalam 3 hari. Wah, Piye? untuk itu berarti udah kehabisan ini Bu, diskon Bu kemungkinan Bu. Hah? Dan kemungkinan sudah habis masa kuponnya Bu. Atau Oh mungkin gitu. ya gitu Bu. Atau Jadi terkena tertulis harga normal. 750 kalau Ya kalau ketika kena diskon tertulisnya 750.000 setelah oh masukkan ngaten. kuponnya. Ya ya Begitu Bu. ya ya. Nah, Oh, ya, masuk. Iya ya, oke deh. ya Ya, ya. itu Ibu. Dek, kalau sudah membaca tadi ulangi ya. Kalau sudah bisa membaca 13 apa itu materi, 13 habis materi. itu kalau kita mau searching jurnal Scopus dari mana, Dek, linknya? Untuk searching jurnal Scopus biasanya dari kampus sudah difasilitasi Bu. Masuk ke scopus.com. Nanti untuk Kampus mana maksudnya? dari Kampus apa? universitas Ibu biasanya sudah difasilitasi. Ada. Kalau misal belum ada kayak Scopus berlisensi seperti Pak Jo, nanti akan ada cara lewat yang gratisan Bu biasanya. Lewat akses yang gratisan. Ya, nanti Apa itu? di 13 video itu Aksesnya? ada Bu, ada materinya Bu. Oh, ngaten. Ya, Ada ya? ada nanti di 13 video itu. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Ya, nanti Ya udah. coba saya share screen aja. Bentar. Nah ini Bu, mencari referensi terbaik lewat aplikasi selain scopus.com. Ini ada Bu, boleh untuk Yang ditonton. Grammarly atau AI itu masih bisa apa? Perlu nggak itu? Untuk Grammarly nanti perlu Bu. Untuk Grammarly saran saya
Kalau misal langganan langsung di aslinya itu agak mahal, tapi kalau saran saya boleh mencari di Shopee, Bu. Di Shopee itu lebih murah. Nanti biasanya 50.000 udah 1 tahun. Atau Di ada yang Shopee itu bulanan apa? 15.000. Oh, Grammarly, Bu. dapat bukunya sama dapat softwarenya gitu kah? Di Atau Shopee ada dapat kayak semacam yang jual akun Grammarly Premium, Bu. oh gitu. Ya, Maksudnya di apa barcode-nya ya? iya, Bu. Kayak semisal kalau misal beli di Shopee nanti Ibu akan mendapatkan akun gitu, Bu. Tapi secara Oh, online itu ngaten. biasanya. Begitu. Oh ya ya ya. Lah kalau AI buat apa, Dek? Kalau untuk Artificial Intelligence. AI mungkin cuma untuk membantu saja, Bu, membantu dalam penulisan, untuk mencari ide-ide baru, kayak Hmm. ChatGPT gitu. Bisa. Hmm. Saya sering lihat-lihat orang diskusi, tapi ketika saya praktekkan bingung sendiri mencet apa lagi pusing. Nah, itu Kita nanti bisa minta di tolong anak kita, Bu. betul, Bu. Ya saya anaknya lebih paham. Iya 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 iya. Ya. Mas Mungkin tanya itu Mas. saja Ibu Ina. Mas Iya, Kendi, iya, Ya, makasih Pak ya. Edi, ya sama-sama Ibu Ina. Pak Edi Itu nanti silakan. pengumuman diskonnya diumumkan di grup nggak Mas? Iya Pak, nanti akan kami umumkan seperti biasa di channel dan juga grup. Baik, terima kasih. Ditunggu ya Mas Mas. tanya, Sama-sama Pak Edi. Mas tanya. Mas Ya. tanya. Halo, saya tanya. Ibu-ibu, Siapa duluan nih? Ibu Siti, Halo. boleh Ibu Siti? Ya, apa? Saya sudah ikut pendampingan online, Mas Pendi. Cuman Ya, belum mempresentasikan paper saya. Tunggu sampai selesai gitu, baru dipresentasikan. Itu apa jangka waktu pendampingannya berapa lama itu itu untuk jangka online itu, waktunya Mas? 6 bulan Ibu. 6 Itu bulan. terhitung sejak kapan, Mas Pendi? Sejak Bapak Ibu ini Bu mengajukan pendampingan. Jadi kalau misal belum mengajukan pendampingan belum terhitung Bu selama 6 bulan itu. Ya, Gitu saya Ibu. sudah bergabung di grup pendampingan itu dan sudah ikut apa pertemuannya tiap malam Senin dan malam Rabu. Cuman belum mempresentasikan artikelnya. Nanti jadi artikelnya baru rencana mau dipresentasikan. Tidak apa-apa ya, Mas Pendi? Gak apa-apa Bu. Nanti kalau misal agak kesusahan mungkin boleh langsung Ya. menghubungi mentor yang ada di grup Bu. Atau chat saja di grup. Itu Oh, Bu. siap-siap. Ya, Oke, Mas Pendi, makasih. ya sama-sama Ibu. Ada Mas lagi Fendi Bapak Ibu? tanya Iya dengan Ibu Tiara. Tiara. Ya, silakan. Mas, saya minta dijelaskan karena di grup ini banyak sekali ya. Ada webinar dalam kurung Rumah Scopus nomor 4. Terus ada apa namanya? Rumah Scopus Foundation. Terus ada komunitas Rumah Scopus nomor 3. Yang harus saya buka yang mana gitu. Karena saya kan ikut yang online. Jadi Ya. yang setiap Rabu tuh yang dibuka yang mana. Nah, kalau online dibuka yang mana. Terima kasih. Oh ya. Jadi untuk yang Ibu ikuti sekarang itu dia grupnya itu grup untuk info webinar ini Bu. Info webinar setiap hari Rabu ini. Sedangkan untuk yang info pendampingan online nanti Ibu bisa masuk ke grupnya setelah Ibu mengajukan pendampingan. Mengajukan pendampingan di websitenya. Nah, setelah menyelesaikan semua materi ini, nanti akan ada semacam pendaftaran pendampingan handling jurnal. Nah, untuk mengajukan pendampingannya, Ibu tinggal klik di sini, Google Form untuk upload daftar papernya. Nah, nanti akan ada kayak pengisian form, dan di akhir pengisian form akan ada link menuju grupnya, Bu. Jadi itu Ibu. Kalau misalnya untuk yang tadi yang grup Rumah Scopus, terus ada lagi Rumah Scopus 3 itu grup. Dan untuk yang komunitas Rumah Scopus itu kayak semacam channel Bu. Jadi cuma admin yang bisa mengirimkan pesan. Nah, untuk biasanya untuk informasi-informasi penting kami kirimkan lewat channel atau yang komunitas Rumah Scopus. Kalau untuk yang grup itu untuk berdiskusi antar member. Kalau misal ada sesuatu kesulitan mungkin boleh bertanya ke member-member lainnya. Atau mungkin untuk berkolaborasi juga bisa.
Dan biasanya untuk link webinar kami sharing juga di grup itu, Bu. Begitu, Bu. Itu Ibu Tiara. Ya, makasih Mas Fendi. Ya, sama-sama Ibu. Baik, Bapak Ibu, karena mungkin waktunya sudah jam 5:30, mungkin Bapak Ibu mau ada yang sholat atau mungkin istirahat. Mas Mungkin Fendi, Mas Fendi, ya, satu lagi Ibu, ada yang ingin ditanyakan. boleh di-share nomor kontak personnya Mas Fendi? Boleh, Bu, boleh, boleh. Ya, makasih. Mas Hendy, Oh ya, Pak Unang, silakan. ya saya ada pertanyaan nih Mas Hendy. Saya ikut online, tapi Ya. udah beberapa video saya buka, videonya itu agak buram itu, apalagi waktu menerangkan file-file itu nggak kelihatan jelas. Saya ganti lagi di komputer, saya pikir eh, tadinya saya pikir itu pengaruh dari laptop saya. Kemudian saya pindah juga ke tablet juga sama. Sepertinya dari sananya itu Oh, mungkin untuk agak buram kualitasnya kualitas sudah videonya. ditingkatin, Pak. Maksudnya ditingkatin jadi 1080 pixel. Ada ya untuk meningkatkannya ya. Ada, Pak. Sebentar, saya coba buka ya, Pak. Oke. Misal tingkat jurnal tujuan. Mungkin, nah ini biasanya untuk kualitasnya, Pak. Nah, ini kualitas. Oh iya iya iya, oke oke. Nah, kualitasnya ini 360 pixel. Kalau mau Oke bagus oke. biasanya ditingkatin jadi Jadi lebih 480 atau besar Pak ya. 720 ya. Oke oke. Oh ya, terima Itu, kasih Mas Pak. Andi. Iya iya. Ya, sama-sama, Pak. Oke, terima kasih. Andy, izin nanya satu. Ya, Pak. Iman, silahkan. Bu. Untuk itu, Pak, untuk sertifikat itu auto kan kata admin waktu konsultasi. Tapi karena Oh webnya ya, masih maintenance jadi belum bisa ya, Mas? ya webnya masih dalam ini, Pak. Proses kami perbaikan. Proses Siap, perbaikan. Kemarin siap. sedang kami ini rapatkan untuk Masih, Pak. diperbaiki. Begitu, Pak. Ya, sama-sama, Pak Iman. Mas Fendi, Baik, baik. nomornya, Ya, Ibu Siti. kontak Nomornya person. di chat grup, Bu. Nah, ini. Nah, ini nanti menghubungi. Tapi ini nomor admin ya, Bu. Nanti untuk nomor saya boleh boleh ini, Bu, langsung minta ke adminnya ke Gitu. Bu. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu Siti. Baik, begitu Bapak Ibu. Mungkin untuk Zoom-nya saya akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu. Nantikan webinar-webinar kami selanjutnya di hari Rabu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.